Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan berbagi ilmu tentang The Journey of Purpose, perjalanan batin untuk mencari ikhlas. Ilmu ini saya dapat setelah saya mengikuti kelas Inner Game Life Coach Academy yang dibimbing oleh Coach Sony Abikin. Mengapa ikhlas itu penting? Karena ikhlas merupakan ruhnya amal. Ibnu Athaillah Asy-Syakandari dalam kitab Al-Hikam mengungkapkan, Al-a'malu suwarun qa'imatu wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Amal itu seumpama jasad, sedangkan keikhlasan adalah ruhnya. Hal ini menunjukkan bahwa keikhlasan itulah yang memberikan nilai pada amal perbuatan. Keikhlasan menentukan bobot pekerjaan yang kita lakukan. Amal atau ibadah dibagi dua, yaitu ibadah zahir dan ibadah batin. Ada satu hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, 3 kelompok orang yang ahli ibadah namun dimasukkan ke neraka. Yang pertama, orang yang berjihad tapi niatnya agar disebut pemberani. Yang kedua, orang yang ahli sedekah tapi niatnya ingin disebut dermawan. Yang ketiga, orang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya, niatnya agar disebut sebagai orang alim. Ketiga orang ini melakukan ibadah zahir tanpa diiringi dengan ibadah batin, yaitu ikhlas. Di hatinya masih berharap kepada manusia, masih perlu validasi manusia, belum sepenuhnya berharap kepada Allah. Ikhlas berasal dari kata kholaso, artinya sesuatu yang murni, bersih. Ikhlas adalah sudah putus harapan di hati, kecuali hanya berharap kepada Allah. Mencari ikhlas adalah upaya untuk memurnikan, membersihkan, menuntaskan. Murni mengharap ridha Allah, tidak mengharap pujian manusia. Ikhlas perlu latihan. Awalnya belum bisa ikhlas, tidak apa-apa, dilakukan saja. Diulangi lagi, lama-lama akan bisa. Jangan menunggu ikhlas dulu baru beramal. Kita sendiri yang tahu, yang bisa merasakan hati kita sudah ikhlas atau belum. Kita berusaha untuk meningkatkan, karena ikhlas itu ada level-levelnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, efek ikhlas ada 3. Yang pertama, steady, teguh, stabil, mantap, ajak, kokoh. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Kedua, passionate, semangat, tidak mudah loyo, produktif. Yang ketiga, peaceful, damai, tenang. Perjalanan mencari ikhlas, perjalanan menghayati 3 rukun hati yang bisa menumbuhkan keikhlasan, yaitu yang pertama, cinta atau mahabbah. Orang yang punya rasa cinta akan punya semangat, tidak mudah putus asa. Yang kedua, harap atau roja. Orang yang punya rasa harap terdorong untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Yang ketiga, takut atau khauf, menjauh dari dosa. 3 rasa ini membentuk keikhlasan, merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Allah menggabungkan 3 rukun hati dalam surat Al-Fatihah. Terangkum dengan indah, ada mahabbah, roja, khauf. 3 rasa yang membuat kualitas penghambaan terus meningkat mendekat kepada Allah. 3 bangunan tauhid yang perlu kita pupuk agar menyinari setiap langkah kita. Jadi 3 rasa ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, cinta terdapat dalam surat Al-Fatihah ayat 2, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Ungkapan pujian kepada Allah dengan sepenuh cinta. 17 kali sehari semalam kita lafadzkan dalam sholat fardu. Kita mengungkapkan rasa cinta kepada Allah. Apa yang menjadi sebab seseorang mencintai sesuatu? Ada 2, yaitu karena kebaikannya dan keindahannya.
Manusia cenderung mencintai seseorang yang sudah memberikan kebaikan kepadanya. Tidak ada yang kebaikannya lebih besar kecuali kebaikan Allah, mencurahkan rahmat-Nya dan memberikan nafas setiap waktu. Kebaikan Allah melebihi kebaikan semua makhluk. Di antara kebaikan Allah adalah Allah mengutus Rasul supaya kita tidak tersesat. Allah menganugerahkan rizki, memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Kalau kita berbuat kebaikan, dicatat minimal 10 kali lipat. Tapi kalau kita berbuat keburukan, dicatat 1. Kalau kita berbuat dosa dan bertaubat, diampuni dosanya. Yang kedua, yaitu harap. Terdapat dalam surat Al-Fatihah ayat 3, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bukan cuma dikasih, tapi juga disayang. Allah mempunyai rahmat 100. Satu bagian melekat pada sifat Ar-Rahman yang diberikan kepada makhluk di seluruh dunia. Dengan satu bagian Ar-Rahman saja, dunia sudah begini indahnya. Manusia saling berkasih sayang, binatang menyayangi anaknya. Sedangkan 99 bagian melekat pada sifat Ar-Rahim. Begitu indahnya orang yang menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat berharap. Hatinya menjadi tenang. Yang ketiga, takut. Terdapat dalam surat Al-Fatihah ayat 4, yaitu Maliki Yaumiddin. Engkau yang menguasai hari pembalasan. Indikator orang yang takut kepada Allah adalah orang yang meninggalkan hal-hal haram yang ia sukai, ia mampu melakukannya. 3 hal tersebut dibungkus dengan ikrar keikhlasan pada ayat 5, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Setelah kita setel batin kita dengan 3 rasa, yaitu rasa cinta, harap, dan takut, bagaimana langkah selanjutnya untuk mencari ikhlas? Ada 3 langkah. Yang pertama adalah melepas rasa memiliki. Awal penderitaan hidup adalah perasaan memiliki. Yakini bahwa semua yang ada di dunia adalah milik Allah. Kita hanya dititipi. Harta kita semua adalah hak pakai. Orang yang kemelekatannya pada dunia sangat erat akan sakit ketika dunia tersebut meninggalkannya. Yang kedua adalah memurnikan tujuan. Manisnya iman terasa bila telah putus harapan selain kepada Allah. Semua tujuan harus tertuju kepada Allah. Yang ketiga, berlatih rela. Ridho seorang hamba kepada Allah adalah menerima dan tidak membenci apa yang menjadi ketetapan Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mengukur ikhlas dengan sesekali kita sedekah yang membuat hati kita bergetar. Rasakan keikhlasannya. Miliki amal-amal rahasia yang tidak dilihat manusia, yang hanya kita dan Allah yang tahu. Marilah kita menjiwai bacaan Al-Fatihah. Latihan membaca Al-Fatihah pelan-pelan. Sebaik-baik wasilah untuk menata ruang batin adalah sholat. Semoga kita menjadi hamba yang betul-betul ikhlas. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.